Dinda sama Sandrina. Halo. Hai. Kita kayaknya ditugas ini satu kelompok ya? Iya nih, bertiga. Lagi. Kelompok lagi. Tapi gak apa-apa lah. Kayaknya tugas hari ini tentang apa sih, San? Kita diminta untuk ngasih perbandingan sih, kayak permasalahan di kantor kita apa, terus kita bandingin harusnya gimana nih bagusnya. Gitu. Oh, berarti tentang benchmarking ya? Oke. Betul. Ya udah kita cerita aja ya, diskusi tentang kita dari instansi mana. Kayaknya ini 2 instansi ya kita, Sandrina PPATK ya. Iya. Wah, ini kalau outliner aku. kalau Dinda mana Dinda? Dari Kemenko. DJP. Oh iya, DJP Kemenko. Kalau aku dari DJP sih, DJP. Tapi penempatan pada di mana? Di KPPN khusus penerimaan di Jalan Wahidin. Sandrina? Di Pusdiklat. Oh, Pusdiklat ya. Waduh, habis Lasar besok jadi yang diklat ya. Kalau aku itu sih, kalau aku di kantor pusat DJP. Oke lah, ini gimana nih? Kita mau pilih instansi siapa kira-kira yang kita ceritakan nih, inovasi apa yang belum ada atau ya itulah kekurangan di kantor kita lah, ada apa gitu. Mungkin ya Dida kayaknya mau ngomong nih, gimana Din? Iya. Kalau di kantorku sih udah cukup sangat baik ya. Terkenal juga kan ibaratnya, kita juga udah tahu kan ibaratnya kalau Kementerian Keuangan juga udah sangat cepat itunya kan perubahannya kan. Tapi ya mungkin di DJPP kan itu banyak ya kantor vertikalnya kan, jadi nggak bisa di semua ratakan sama gitu. Misalnya keputusan dari atas itu bisa diserap sama yang kantor-kantor vertikal lainnya. Aku udah dipindah-pindahkan itu kayak udah 3 kantor lah gitu. Dari 3 kantor ini sama dengan kantor yang aku sekarang juga, itu tuh yaitu di KPPNKP gitu, sering aku jumpain itu ya dari segi kerapihannya gitu. Misalnya kayak tumpukan-tumpukan kertas gitu, kertas yang nggak digunakan, bahkan misalnya kertas yang nggak digunakan itu ada di situ kita jumpai dan seminggu lagi kita jumpai juga di situ kayak gitu. Jadi kayak kerapihannya itu masih kurang gitu. Terus kayak tumpukan buku padahal udah disediain perpustakaan, walaupun mungkin perpustakaan mini yang disediakan kan tidaknya buku-bukunya itu udah rapi tersusun itu kayak tempat gunanya kan. Terus kayak televisi gitu yang tidak digunakan, yang udah nggak digunakan, itu tuh ditaruhnya itu di kantor ruang rapat gitu kan, padahal ruang rapat Televisi, Din. Hah? Televisi. Iya, televisi gitu kan, karena mungkin keterbatasan ini kali ya, keterbatasan luas kantor kami gitu Kak. Luasnya itu ya nggak besar gitu, hanya kecil gitu. Mungkin karena itu. Terus yang kedua itu yang mau aku sharing juga itu kayak di kantor aku yang sekarang itu dari pendukung untuk meningkatkan profesionalisme kayak olahraga, terus untuk refreshing para pegawai itu tuh udah ada gitu. Tapi kalau di kantorku sekarang itu dia lebih untuk cowok, karena mungkin jumlah pegawai cowoknya itu lebih mayoritas kayak gitu. Jadi kayak disediakan tenis, disediakan treadmill, disediakan biliar gitu, terus ada untuk PS gitu untuk cowok gitu kan. Tapi itu digunakan sama cowok-cowok, jadi kayak cewek-ceweknya itu nggak ada gitu untuk fasilitas dia untuk bisa refreshing, bisa untuk membaur kepada pegawai-pegawai yang lainnya kayak gitu. Jadi kayak ada gap lah gitu. Tapi itu Dinda,
cewek boleh kok main biliar kalau Nah, nggak main itu, tenis. tapi dia tuh kayak yang main itu bakal orang yang sama gitu, kayak nggak ada Oh. sinergi lah. Jadi menurutku kan kayak di kantorku yang dulu di Tangerang gitu, itu kayak ada senam gitu kan, itu kan lebih ke membaur untuk semuanya kan, kayak gerak jalan santai gitu. Berarti pemerataannya ya, pemerataannya Iya gitu. Terus yang aku mau sharing lagi tuh kayak kurang dukungan untuk kita bisa berinovasi gitu loh. Jadi kayak ada pegawai yang dia itu mau untuk dia mau membeli aplikasi yang penggunaan aplikasi yang premium gitu. Jadi dia tuh mau bayar dengan uangnya sendiri kayak gitu, karena dia juga menyadari, dan bahkan kepala seksinya sendiri juga menyadari kalau misalnya dia mau minta dari kantor itu agak sulit gitu. Cuman dia pengen untuk berinovasi gitu. Jadi dia menggunakan uangnya sendiri untuk berinovasi. Padahal kan itu kayak kurang baik ya, kurang tepat. Jadi kalau ada pegawai yang kurang mampu gitu, nggak bisa jadinya dia kan gitu. Terus bahkan kami tuh kayak mau desain untuk memang sih kami pegawai training ya, OJT ya gitu kan. Mau desain untuk postingan gitu aja pun pakai Canva kami sendiri yang free gitu loh. Itu maksudnya kurang penunjang gitulah. oh ya hampir sama sih. Mungkin setiap kantor di tempat kita mungkin sama ya. Biasanya kan kalau berinovasi, kalau orang-orang bilang biasanya siapa yang usul dia yang tanggung jawab kan gitu. Padahal kan biasanya usulan itu kan buat semuanya, buat kelompok, buat keseluruhan, itu harusnya bisa maju bareng. Tapi kebanyakan ya itu ya usul terus dia yang nanggung. Jadi agak berat susah. Jadi ya benar. Jadi kayak ada pegawai cerita dari kepala seksi gitu kan. Ada pegawai yang dia menemukan hal yang baru gitu. Dan bahkan dia saat menemukan hal baru itu dia ngerjain itu awalnya sendiri gitu. Dia yang membuat penelitian sendiri. Setelah itu jadi baru dia itu sampaikan dan berguna untuk digunakan semuanya sekarang kayak gitu hasil dia. Tapi kan ketika dia mau bangkit kayak gitunya kan dia pakai sendiri kan, gaya sendiri gitu. Tapi Ya kayak kurang dukungan gitu kan, Din. Benar. Loh, oke lah. Lidahnya gede. Ya udah itu aja. Cus aja, Pak. Ya udah kita ambil aja instansinya Dinda ini ya, kayak kantornya Dinda. Tapi Dinda OJT kan masih bisa penempatan tempat lain kan? Iya, ditempatkan kami tuh di daerah sih kalau kami kayaknya. Oh iya. Oke, baik. Yang terbaik lah ya, Din. Iya, yang terbaik dong pasti. Nah, terus lanjut nih, kita harus pilih satu instansi atau perusahaan yang bisa kita jadikan benchmark. Tapi kayaknya aku juga udah browsing nih. Mungkin aku coba izin share screen ya. Boleh. Iya, kayaknya Kalau aku yang gimana, Sandrina? Gak sih, aku tadi kepikiran Dinda yang televisi tadi loh, yang naruh televisi di tengah. Aku selalu kepikiran sama Google. Kalian Google tahu kan? Google itu kayaknya sih kantornya bener-bener enak banget gitu loh. Bener vibes-nya tuh bagus banget buat kerja gitu loh. Nggak ada yang berantakan, semuanya estetik gitu kan. Terus kita kayak semangat kerjanya gitu. Penataannya tuh bagus. Ya nggak sih? Iya, nah ini sama. Ini aku juga Google. Loh, kok bisa sehati gitu dia? Iya, aku baca-baca dulu tadi. Nah ini di sini mungkin Sandrina bisa jelasin sedikit kalau. Ya kalau aku sih sukanya Google itu kan punya budaya kerja sendiri. Kayak setahu aku ada budaya kerja yang santai tapi produktif. Jadi tetap walaupun santai bisa kerja dimanapun, fleksibel dimanapun, tapi tetap ada nih hasilnya, outputnya tetap bagus, targetnya tetap kecapai gitu. Nah ini juga aku pernah baca-baca nih kalau ada budayanya banyak banget. Iya, kalau aku lihat sih ini ya kita pilih Google aja ya, karena Google
alasannya ya ini mendapatkan 12 penghargaan dari Comparable pada tahun 2018, termasuk Best Company Culture, Best CEO, dan Best Company Happiness. Kayaknya kalau masuk Google bahagia nih. Iya, kayaknya udahlah, seneng banget. Ada best companies to work juga, bener-bener. Boleh deh, ini mungkin terus ya. Ini ada yang lucu ya, yang weekly all hands meetings on Monday. Oh ini Lucu ya. juga itu. Gimana San? Ada, ini juga ada work how you want. Jadi dia kerjanya itu memang nggak harus di mejanya dia sendiri kan. Biasanya kalau kantor-kantor kita ada kubikel atau ada meja kita sendiri gitu kan. Kalau di Google itu bebas mau kerja di mana aja, ya nggak sih? Tapi walaupun gitu tetap ketatan nih, nggak ada meja yang digunain buat taruh televisi, itu nggak ada. Iya nggak ada. Kantor kami juga masih di kayak Jakarta Tangerang tuh masih kubikel. Nih Jakarta 2 masih kubikel. Sama ya, kantor aku juga masih kubikel. Mungkin itu deh, mungkin kita lanjut aja. Kayaknya tugas nomor 3 apa tadi? Setelah kita nentuin institusi atau perusahaan, Kayaknya cari inovasi yang bisa diterapin di kantor Dinda deh. Inovasi dari Google tadi. ya itu mungkin Dinda atau Sandrina atau aku nih. Kira-kira apa ya? Kalau dari aku sih kira-kira kayaknya kalau aku sih lebih ke penataan ruang tadi ya. Jadi mungkin bisa dipisah Hedin, karena tadi kan di meja ada buku lah, ada inilah, ada itulah gitu kan. Mungkin nanti kantornya bisa dipisah antara ruang arsip, antara ruang kerja atau working space. Mungkin bisa dipisah-pisah gitu, di-plotting-plotting walaupun kantornya kecil, biar lebih produktif, lebih tepat guna aja, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kalau aku ini deh, dari Google tadi, no distraction itu fasilitas penunjang yang digunakan itu bisa digunakan semuanya, tapi mungkin kekurangan di kantornya Dinda mungkin condong ke yang laki-laki. Kemudian budaya kerja santai tapi produktif itu juga perlu sih, sama budaya kebebasan berekspresi untuk mengembangkan produk sesuai keinginan karyawan. Jadi ya inovasi harus bisa dimaksimalin atau bisa dihargai sih. Mungkin Beri itu. dukungan gitu ya. Iya, biar beri kita tuh dukungan. jadi semangat gitu ya, motivasi. Benar sih guys. Mungkin ada ini sih untuk menerapkan itu semua itu kayak ada hambatan juga kayak gitu. Kayak di kantor itu sempit karena masalah sempit. Kayak jadinya meja tenis aja tuh kami di ruang tempat kantor itu gitu. Karena mungkin keterbatasan ruangan gitu jadinya. Makanya mungkin jadi agak berserak gitu meja tenisnya di tengah-tengah kantor kayak gitu, berbarengan dengan meja-meja kantor lainnya gitu. Terus juga serakan kayak gitu. Gudang pun mungkin nggak ada, mungkin tapi kecil gitu, nggak bisa untuk kayak TV yang belum digunakan ini belum bisa dimasukkan ke gudang. Hambatan-hambatan seperti itu menurutku sih agak sulit untuk menerapkan ini, tapi bisa sih pastinya ya. Iya, pasti bisa. Pasti bisa sih. Ya. Gimana kalau menurut Sandrina, bisanya karena apa, San? Komit sih menurut aku, semuanya komit untuk mengubah gitu kan, bareng-bareng, kumpul bareng, ayo ini kayaknya kita butuh ruangan nih, ayo di re-layout ruangannya, mungkin gitu kali ya, musyawarah kali ya. Iya mungkin itu menyatukan visi dalam satu satker, dalam tiap tim itu harus bareng-bareng juga sih. Iya kan Dinda? Iya sih. Ntar diterapin ya Dinda di kantornya.